Kepolisian daerah Jawa Timur menyiagakan belasan ribu personel pada masa Lebaran 2024. Petugas gabungan ini akan ditempatkan di titik-titik rawan kepadatan di Jawa Timur. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kesiapan pemerintah hingga pihak kepolisian di Jawa Timur pada masa Lebaran tahun ini, telah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Ghea Clarissa yang ada di sana. Halo, selamat siang Ghea. Ghea, berdasarkan pantauan Anda, apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemprov maupun pihak kepolisian terkait dengan kesiapan infrastruktur dalam mudik tahun 2024 ini? Baik, berdasarkan dari Kementerian Perhubungan, memang untuk masa Lebaran tahun 2024 ini diprediksi akan ada lonjakan jumlah pemudik begitu. Data hampir 200 juta mobilitas manusia yang akan terjadi atau sekitar 71% pada masa mudik Lebaran tahun 2024 ini. Nah, 31% diantaranya merupakan atau terjadi di wilayah Jawa Timur, tentunya dengan menghadapi adanya banyak mobilitas manusia yang tinggi ini tentunya harus diimbangi dengan berbagai persiapan. Nah, kami sudah meninjau beberapa kesiapan baik infrastruktur dan juga tempat-tempat yang krusial terjadinya kepadatan dan memang banyak hal yang diantisipasi baik dari pihak pemerintah maupun juga dari pihak kepolisian yang terus bersinergi dalam memasuki masa mudik Lebaran. Saat ini akan mengetahui informasi lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya kesiapan dari pihak kepolisian daerah Jawa Timur dalam rangka masyarakat begitu ya pada momen musim mudik Lebaran. Telah hadir bersama saya Kombes Pol Dirmanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana untuk kesiapannya ini ya, sudah mulai mendekati musim Lebaran. Kesiapan dan juga pengamanannya sejauh ini bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Jadi Mbak Ghea, kita sampaikan di sini bahwa jumlah personel nanti yang akan kita libatkan dalam skema operasi Ketupat Semeru 2024 ini ada sekitar 65. Tapi ini dinamis tambah untuk personel yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita sudah mendirikan pos-pos pengamanan dan pelayanan. Jumlahnya pos itu ada sekitar 256 pos. Nah, di situ juga kita akan kecil-kecil. Nah, ini sangat penting dan kami minta tolong disosialisasikan ke masyarakat. Kalau masyarakat lelah silahkan mampir di pos pelayanan Polri. Di situ sudah disiapkan juga nanti berbagai hal. Ada yang menyiapkan tempat pijat nanti di situ, ada kursi-kursi pijat itu, kemudian ada juga menyiapkan kopi-kopi bagi kalau sudah malam ya, kalau sudah tidak puasa monggo silahkan mampir, bisa ngopi-ngopi di situ, bisa sejenak istirahat itu sehingga nanti bisa melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman. Nah itu Mbak Ghea. Oke, kemudian personel sudah disiagakan, pos-pos juga sudah disiapkan juga. Nah, itu berlakunya mulai kapan Pak? Dan kemudian mungkin ada titik di daerah Jawa Timur. Ya Mbak, jadi operasi ini akan kita gelar selama 13 hari ya, tanggal 4 sampai 16. Tapi tidak menutup kemungkinan Mbak, nanti akan ada tambahan waktu. Tapi biasanya nanti kita lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan ya. Kalau setelah 16 itu mesti ada kepadatan, nah kita anggota tetap Solo Bandung di tempatnya masing-masing untuk melakukan pelayanan. Kemudian memang ada beberapa titik krusial ya, yang terus bergulir. Salah satunya di Mengkreng Mbak. Mengkreng itu kan satu harinya itu 24 jam itu ada 34 kereta api yang lewat. Ya. 34 itu berarti kan satu kurang lebih 40 menit ya. Setiap 40 menit sekali kereta itu akan lewat di situ. Nah, inilah akan menjadi penumpukan kendaraan di situ. Nah, kami menghimbau di situ kalau bisa tidak lewat situ monggo, banyak jalur alternatif. Bagi yang dari Surabaya mau ke Kediri bisa nanti lewat tidak jalur Kertosono, bisa lewat Jombang, nanti bisa juga lewat jalur setelah Kertosono itu kan ada juga jalan pintas di situ. Nah ini mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Oke, itu yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Bapak, kalau tadi kita melihat untuk bahwa titik-titik rawan kepadatan di jalan. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu, bagaimana itu untuk pengamanannya Pak? Ya Mbak, terus tempat wisata ini Mbak. Wisata ini juga Pak Kapolda Jatim, Irjen Pol Iman Sugianto juga sudah menyampaikan akan melakukan asistensi dan koordinasi ya. Terutama tempat-tempat wisata. Ya di situ tempat parkirnya seperti apa, jumlah pengunjungnya seperti apa, itu akan kita asistensi sehingga nanti tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti yang beberapa tahun lalu ya di Kenjeran itu ada material yang ambrol sehingga menyebabkan masyarakat pengunjung di situ cedera. Ini kita tidak harapkan. Di samping itu juga kita melakukan pola-pola rekayasa lalu lintas, adanya di kepadatan, terutama di Batu ya. Di Batu, kawasan wisata Batu ini kan menjadi primadona sehingga betul-betul menjadi pantauan kita dan menjadi
prioritas kita dalam pengamanan masyarakat di sana nanti. Oke, baik Pak, tadi sudah dari segi rest area sudah disiapkan, kemudian juga titik kepadatan, bahkan di tempat wisata sudah disiapkan juga. Bapak, ini Lebaran cenderung orang-orang juga meninggalkan rumah seperti itu. Nah, takutnya ini angka kriminalitas begitu tinggi. Nah, bagaimana Pak ini upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah hal tersebut terjadi? Ya, jadi memang berbicara masalah mudik Lebaran ini tidak hanya di aspek di jalan saja, Mbak ya. Jadi aspek rumah yang ditinggalkan itu juga perlu dijaga, ya kan. Sehingga kami menghimbau, monggo ya, kami masyarakat yang meninggalkan tempat itu untuk menjaga lingkungannya. Bisa dikomunikasikan dengan Pak RT, RW di situ, atau para Babinsa, Babinkamtibmas di situ. Kemudian juga di Jawa Timur ada beberapa Polres nih yang sudah menyiapkan langkah-langkah itu. Seperti Bondowoso ini sudah menyiapkan bagi masyarakat yang mau mudik, orang Bondowoso itu bisa menitipkan kendaraannya di Polres. Ya gratis di situ. Ini salah satu langkah dan upaya kita agar betul-betul masyarakat itu mudik ceria penuh makna, sesuai tagline ya, mudik ceria penuh makna. Baik, terima kasih banyak Pak Dirmanto atas informasinya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Pak pada musim Lebaran tahun ini. Baik Iqbal, memang diprediksi untuk di wilayah Jawa Timur ini untuk puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 dan 6 April. Dan sementara untuk arus balik ini akan terjadi pada tanggal 14 hingga 15 April begitu. Dan memang secara kesiapan infrastruktur ini memang sudah begitu kuat dipersiapkan baik dari pihak pemerintah, pihak kepolisian dan beberapa instansi terkait begitu untuk mengamankan selama masa mudik Lebaran. Seperti dari pantauan kami di beberapa waktu lalu di jalur-jalur atau di jalan-jalan tol di wilayah Jawa Timur ini memang kesiapannya sudah ditingkatkan begitu, terutama pada titik-titik atau jalur-jalur tol yang biasanya rawan kepadatan dan juga rawan kecelakaan lalu lintas. Misalnya di Jawa Timur ini ada di titik 575 dan 578 ke arah Ngawi, begitu memang biasanya terjadi atau rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tadi kami memantau di area itu memang sudah ada penambahan rambu-rambu untuk meningkatkan kewaspadaan seperti menambah speed trap, kemudian juga ada lampu flip-flop. Tujuannya adalah untuk meningkatkan agar masyarakat yang melewati jalur tol tersebut bisa meningkatkan kewaspadaannya. Begitupun juga di lepas area tol begitu untuk jalan-jalan ini juga sudah nantinya akan didirikan posko-posko dan ditempatkan petugas-petugas yang nantinya juga akan turut mengamankan selama masa Lebaran tahun ini, Iqbal. Baik ya, Clarissa dari Surabaya, Jawa Timur, terima kasih atas laporannya.